terlebih dahulu. Berdoa boleh dipimpin ketua kelasnya. Kenal diri. Oke, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai ya. Siapa yang tidak masuk? Bisa. Alhamdulillah ada semua ya. Nah, apakah anak-anak sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Ya. Oke, kalau siap. Sebelumnya Ibu ingin tanya dulu nih. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Pernah. Nah, pastinya sudah pernah ya. Nah, pastinya di pasar itu pasti ada beberapa pedagang yang misalkan menjual buah-buahan, menjual sayuran, ataupun barang-barang sembako. Nah, kenapa sih barang-barang tersebut harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya? Ya, karena mempermudah kita mencari barang tersebut. Oke, pasti tujuannya untuk mempermudah kita agar lebih mudah mencari barang tersebut. Nah, anak-anak, begitu juga dengan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Bayangkan saja dengan jumlah yang sangat melimpah, jika kita tidak kelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya, pasti akan sangat sulit kita pelajari ya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelompokan makhluk hidup yang biasa kita sebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Ada yang tahu apa materi kita hari ini? Klasifikasi makhluk hidup. Oke, benar sekali ya. Oke, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu kita akan mengetahui apa sih pengertian dari klasifikasi makhluk hidup, tujuan dan dasar klasifikasi makhluk hidup, prinsip dan manfaat klasifikasi makhluk hidup, serta apa sih sistem klasifikasi 5 kingdom yang akan kita selesaikan dengan cara diskusi, yaitu dengan model pembelajaran tim Pfizer, yaitu berdiskusi secara berpasangan. Oke, untuk itu Ibu minta kalian membentuk menjadi 3 kelompok. Silakan dibentuk ya. Sudah ya. Oke, kalau sudah bagian di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Mohon diperhatikan ya anak-anak. Ya. Oke, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Nah, adapun tujuan dari klasifikasi makhluk hidup ini yaitu untuk mempermudah kita mempelajari proses makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan, cek dan memberi nama. Adapun manfaatnya yaitu klasifikasi ini mampu digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Yang materi terakhir yaitu ada sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, klasifikasi sistem 5 kingdom ini dikemukakan pada tahun 1969. Dan klasifikasinya yang digunakan yaitu sel dan cara memperoleh makanannya. Klasifikasi sistem 5 kingdom ini terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Oke anak-anak, dari penjelasan secara singkat yang sudah Ibu jelaskan tadi, ini Ibu ada 2 pertanyaan. Nah, Ibu minta kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk mencari jawaban, dan jawabannya itu ditulis di kertas atau lembar ya. Oke, untuk soal yang pertama yaitu sebutkan tujuan dari klasifikasi makhluk hidup, dan yang kedua yaitu sebutkan apa saja dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Nah, anak-anak, untuk kertasnya ditulis keterangan nama kelompoknya berapa dan nama anggotanya. Oke? Oke, berdiskusi Ibu beri waktu 2 menit, diskusi dimulai dari sekarang. Dan anak, jika ada yang tidak jelas, ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Oke anak-anak, waktu berdiskusi selesai. Adakah yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas? Oke, silakan maju Selfie. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Yaitu terkhusus dari klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Klasifikasi memungkinkan kita untuk lebih memahami kehidupan di dunia dengan membantu kita untuk mengidentifikasi makhluk hidup, memahami sejarah makhluk hidup di dunia dan menunjukkan kemiripan dan perbedaan antara makhluk hidup dan mengomunikasikan secara cepat, akurat dan lebih mudah. Oke, baik sekali ya jawaban dari temannya. Adakah yang ingin menambahkan?
silakan Nak. Baik, Bu, di sini saya ingin menambahkan itu mengenai dasar klasifikasi. Tadi kan sudah dijelaskan oleh saudara Selvi bahwa klasifikasi itu dapat berdasarkan yang pertama persamaan dan perbedaannya, kedua morfologi dan anatominya, yang ketiga manfaat ukuran serta tingkat hidupnya. Di sini saya ingin menambahkan satu poin, yaitu klasifikasi berdasarkan ciri biokimia, Bu. Karena berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan tadi, bahwa bisa pula menggunakan ciri-ciri biokimia, Bu, bahwa dalam dasar klasifikasi itu misalnya itu pada jenis-jenis enzim, jenis-jenis protein, dan jenis-jenis DNA, karena hal tersebut dapat menentukan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya, Bu. Oke, baik. Bagus sekali ya jawaban dari teman-temannya. Silakan tepuk tangan. Oke anak-anak, dari materi kita pada hari ini Ibu akan menyimpulkan secara singkat ya, yaitu bahwa klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu cara menilai dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu, dan dasar dan tujuannya yaitu agar mempermudah kita membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Oke anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari tentang sistem alamiah dan sistem buatan. Oke baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.